Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bersama Ustadz Galuh Andi Lutsmana. Beliau ini adalah Ketua Program Tahfidz dari SD Muhammadiyah Poleri. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, Mas Fatih. Selain mengajar tahfidz di rumah juga ini kan? Iya, Mengaji anak. ya ngaji apa namanya di rumah ada ngaji karena memang apa namanya itu juga sebagai pengabdian saya juga di panti juga kan, jadi otomatis ngajari anak-anak panti juga. Saat ini banyak yang ini mengaji di tempatnya Ustadz. Yang ngaji di tempat saya banyak, cuman saya tekankan kalau mau ngaji dengan saya itu saya hanya ngajari membaca Al-Quran dengan baik. Sisanya membaca Al-Quran dengan baik. ya gitu. Jadi sisanya adalah kalau ada waktu baru ngapal. Oh iya. Jadi kalau mau apa namanya ngaji dengan saya nggak langsung tiba-tiba apa namanya ngafal gitu, karena kalau anak-anak kan harus membacanya bagus dulu kayak gitu. Jadi kita tata dari depan dulu, lebih baik kayak gitu daripada nanti misalnya anak hafal tapi membacanya nggak bisa. Berarti untuk yang mau masuk itu belajar membacanya dulu gitu ya? Iya, saya tekankan di situ. Gitu. Di masa pandemi ini kan sudah 1 tahun Pak. Muridnya bertambah atau malah berkurang? Oh, kalau saya di rumah ya, di rumah tak batasi Mas. Awalnya gini, saya tidak apa namanya, saya lebih milih sedikit anak tapi efektif kayak gitu, daripada banyak anak nanti bertahun-tahun. Itu kan banyak di apa namanya di tempat-tempat di apa namanya di luar sana itu kan kapasitasnya di luar apa namanya guru yang satu guru tapi ngajar beberapa anak, jadi proses percepatan anak menguasai membaca Al-Quran itu lama. Nah, gitu. Jadi saya mengajar kecepatannya itu, jadi lebih cepat sedikit anak gitu, terus cepat menguasai. Nanti harapan saya ganti orang lagi. Kayak gitu. Itu kira-kira untuk menguasai itu dibutuhkan berapa kali pertemuan? Sebenarnya singkat, yang penting gini, yang penting anaknya itu kemudian semangat dan yang kedua nurut. Nah, itu nurut, semangat, nurut, karena memang guru itu kan nggak mungkin kemudian mengarahkan anak kepada hal yang buruk. Nah, itu ini pengennya kan guru kan targetnya sesuai dengan harapan dia. Nah, itu secepatnya, bahkan itu 1 bulan selesai kan. Ya, tapi yang terkadang kemampuan anak kan berbeda-beda. Intinya menyesuaikan kemampuan. Soalnya gini kan ini kan masa pandemi. Ya. Banyak sekolah-sekolah yang belajarnya itu melalui internet, daring, itu kan dirasa kurang efektif. Ya, betul. Beberapa saat yang lalu kita kan sudah melakukan survei kepada wali murid, atau bisa dikatakan bapak ibu guru, bisa berguna juga buat bapak ibu guru yang bapak ibu yang anak-anaknya itu disekolahkan di sekolah Islam dengan harapan bisa mengaji, bisa membaca Al-Quran, bisa mengenal agama dengan baik. Tapi karena pandemi terus pembelajarannya jadi daring itu kan dirasa kurang efektif. Nah, gitu. Banyak yang merasa itu kurang efektif. Dari hasil survei sendiri itu bisa dilihat dari sekitar 200-an lebih wali murid itu 15%, sekitar 15% itu hanya mengaji 1 sampai 2 hari, bahkan tidak sama sekali. Itu gimana? Ya, memang yang pertama kita melihat lingkungan. Biasanya di lingkungan itu ada TPA, tempat baca TPQ ya, kita ada TPQ. Biasanya anak-anak diarahkan ke sana atau enggak di musola setelah maghrib. Nah, kayak gitu kan.
hendaknya diarahkan ke sana. Tapi memang ada sebagian lingkungan yang tidak ada itu. Nah itu maka jika tidak ada itu, sebenarnya orang tua kalau tidak bisa mendidik anaknya sendiri, dia harus mencari orang lain yang bisa untuk membimbing anaknya, kayak gitu. Jadi itu upayanya memang ya membutuhkan kos ataupun pengeluaran yang lebih banyak. Cuman kan kalau kita nggak bisa ngajari anak, ya mau gimana lagi kalau kita pengennya gitu. Jadi nggak balance ketika kita pengen tapi kita nggak mengusahakan. Jadi ibarat apa namanya, ya ibarat kita berharap ya, tapi kita tidak berusaha, ya kosong. Nah, ini lah. Misal nih, saya ingin mendidik anak saya mengaji, membaca Al-Quran, tapi secara kemampuan sendiri saya kan tidak bisa. Nah, buat otomatis saya kan butuh guru ngaji nih kan. Nah, untuk mencari guru mengaji sendiri itu ada nggak sih kayak kualifikasi, spesifikasi dari kompetensi guru mengaji itu yang wah ini nih cocok nih gitu. Memang untuk mencari yang kualifikasi bagus itu nggak ini ya, belum hari ini belum ada misalnya standar khusus kayak gitu, dan itu sangat sulit diakses oleh masyarakat umum. Kalau nanti masuk ke pondok mungkin bisa tahu nanti misalnya pengajar dengan apa namanya memiliki sanad dari apa namanya ustadz ini atau syekh ini, itu standar di pondok kayak gitu, ini pakai sanad. Tapi kalau keluar ke masyarakat, sedangkan orang yang punya sanad itu kan sedikit, sedangkan masyarakat Islam kan banyak. Nah ya itu yang terkadang produksi ustadz yang kemudian mumpuni di bidang Al-Quran itu tidak sebanding dengan jumlah umat Islam. Maka apa namanya, jalan keluar yang paling mudah adalah carikan ya ustadz yang sudah dikenal orang, ataupun carikan ya misalnya ada pondok yang apa namanya ada pengabdian kayak itu, ada pengabdian dan pondok itu bagus bacaan Al-Qur'annya, atau jenengan pernah mendengarkan anak-anak muda ketika jadi imam bacanya bagus, setelah itu diminta untuk mengajari anaknya. Dan di sekitar wilayah ini kemungkinan masih sulit ya, karena produksi apa namanya ustadz yang khusus baca Al-Quran bagus itu juga sedikit kayak itu, sedikit, dan itu pun kadang ada yang terekspos, ada yang tidak. Jadi memang nggak sulit ya apa namanya jalan keluarnya memang kalau biasanya dari guru yang di sekolah kayak itu, atau enggak punya kenalan di apa namanya kayak rumah Quran dan yang lainnya, itu bisa jadi alternatif sementara. Nah yang minimal anak membacanya lancar dulu meskipun masih salah-salah, misalnya nanti diperbaiki ketika masuk pondok kalau punya harapan ingin untuk masuk pondok. Berarti untuk mencari guru sendiri itu kan untuk saat ini lingkungan pergaulan orang tua sendiri juga mempengaruhi. Iya, mempengaruhi dong. Kalau orang tuanya nggak pernah bersentuhan dengan guru atau ustadz yang baca Al-Qurannya bagus, dia nggak punya akses ke sana. Misalnya jarang jamaah ke masjid orang tuanya, itu juga dia akan kesulitan. Ya paling kesempatannya dia ketika di sekolahan, karena guru di sekolah kan sudah tahu ya kan. Mungkin itu akses apa yang bisa diakses. Untuk Bapak Ibu nih yang ingin mencari guru ustadz ngaji anaknya, untuk saat ini solusinya yang pertama itu tadi ada mencari ustadz yang sudah dikenal orang gitu kan, sudah dikenal orang yang bagus bacaannya secara tajwid apa tahsin hurufnya juga bagus, atau mencari pondok yang ada pengabdiannya, atau sekolah sore. Iya, sekolah sore yang memang itu khusus Al-Quran gitu. Terus solusi yang ketiga yaitu ikut jamaah di masjid. Terus nanti kalau ada ketemu jenengan nemu nih jamaah, terus nemu
imam yang masih muda terus bacaannya bagus, nah itu mungkin coba bisa di sepik lah Dihubungi ya. bisa dihubungi. Mungkin barangkali beliau sanggup untuk mengajari putra jenengan, atau mungkin beliau punya kenalan yang lebih bagus lagi kan, bisa jadi Rekomendasi. ya, rekomendasikan seseorang, mungkin guru beliau sendiri kan bisa gitu kan. Jadi usahakan jangan jamaah di rumah terus Ya, ya. Tetap. Sering-sering ke masjid kalau pengen anaknya kemudian mendapatkan hal yang lebih. sekaligus ini ya memberikan contoh kepada anaknya. Oh ya gitu jelas. Kalau kita punya harapan anak soleh, kita harus mulai mengarah ke sana. Jangan sampai kita pengen anak soleh tapi kita pun nggak pernah mengupayakan untuk jadi orang yang soleh. Ya ngomong kosong kan.